Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya, hidup di alam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan hidup di alam dunia ini adalah perjalanan yang sangat singkat. Sepanjang apapun usia seseorang, maka kehidupannya tetap singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu dimulai dari alam barzah atau alam kubur, kemudian ditiupnya sangkakala dan hancurnya alam semesta. Setelah itu hari kebangkitan. Setelah berbangkit manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mendapat syafaat untuk segera diadili. Setelah itu dihitung semua amal-amalnya, lalu penyerahan catatan amal. Lalu ditimbang, lalu melewati sirat yang ujungnya surga atau neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, alam barzah. Kita sama-sama menyaksikan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup 63 tahun di dunia. Sekarang sudah 15 abad lebih di alam kuburnya. Padang mahsyar dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 yang artinya malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan pada hari yang kadarnya 50.000 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan berkumpul di mahsyar selama 50.000 tahun lamanya. Dan akhirnya manusia akan masuk ke dalam surga atau neraka yang abadi selama-lamanya. Bandingkan dengan berapa tahun hidup kita di alam dunia ini. Namun terkadang manusia itu terpedaya dengan kondisinya di dunia. Kadang manusia itu terpedaya dengan anak-anak dan cucunya. Ia bahagia dan ingin selalu bersama mereka, menyaksikan pertumbuhan mereka, perjalanan hidup mereka, dan berkumpul bersama mereka. Manusia juga kadang lalai karena hartanya, kebunnya, hewan ternaknya, dan aset-aset lainnya. Ia ingin agar menikmatinya untuk jalan-jalan, beli rumah dan tanah, menyaksikan kebun-kebunnya berbuah dan ternaknya menjadi banyak. Manusia juga terkadang dibuat lupa karena kesehatannya. Ia menyangka kalau hidup sehat, usianya pasti panjang, sehingga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sepanjang apapun usianya di dunia, itu sangat singkat dibandingkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kehidupan dunia itu sebagai permainan dan senda gurau. Ini adalah sebuah gambaran yang sama-sama kita sadari
Kita tahu waktu bermain kita, waktu senda gurau kita, waktu nongkrong kita, berlibur kita, waktu santai, itu lebih sedikit dari bagian kehidupan kita yang serius. Jam kerja lebih banyak dari cuti dan hari libur. Kita sama-sama sadar, karena itu sadarilah juga bahwa kehidupan dunia ini seperti itu juga dibanding keseriusan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kehidupan dunia ini seperti bunga mawar yang indah. Di dalam Al-Quran, surat Toha ayat 131 yang artinya, dan janganlah kamu tunjukkan ke dunia matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Sebagai bunga mawar kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah sebaik-baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia ini indah dan kita tidak memungkirinya. Karena itu Allah sebut ia indah seperti mawar. Tapi indah dan merekahnya bunga mawar itu hanya singkat. Indah dan merekahnya bunga mawar itu hanya singkat waktunya. Kalaupun dia lama, usia kita yang terbatas dengan kematian akan meninggalkannya. Karena itu Allah mengingatkan kita untuk tidak habis-habisan memfokuskan pandangan mata kita untuk dunia. Justru rezeki dari Allah, yaitu balasan di akhirat, itu lebih baik dan kekal. Di dalam ayat yang lainnya, Allah mengumpamakan kehidupan dunia seperti hujan. Allah mengulang-ulang edukasi kepada kita tentang hakikat dunia dengan berbagai permisalan, agar kalau kita tidak sadar di ayat pertama, mungkin ayat tersadar di ayat yang kedua tidak, mungkin di ayat yang ketiga, dan seterusnya. Atau kalau kita paham di perumpamaan yang pertama, ada perumpamaan lainnya yang mungkin lebih mudah masuk ke akal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 yang artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka, yakni manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Tidak lama kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah Allah gambarkan cepatnya perubahan kehidupan di dunia ini. Dari kering menjadi subur, dari subur menjadi kering, dari miskin, susah, dan sejenisnya menjadi kaya dan bahagia, kemudian berbalik kembali. Ini benar-benar kita saksikan di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak ayat-ayat yang lain, demikian juga hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang hakikat dunia kepada kita. Karena itu saat di akhirat nanti manusia tidak lagi memiliki alasan, manusia tidak lagi menuduh Allah zalim belum memberi peringatan. Yang ada di akhirat nanti hanyalah penyesalan. Sebagaimana firman Allah menggambarkan
penyesalan mereka yang saat di dunia ini tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 10 yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami dulu di dunia mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan peringatan ini mudah-mudahan kita selaku hamba Allah yang beriman dan meyakini dengan kuasa Allah, mudah-mudahan kita tidak terlena dengan kehidupan di alam dunia ini. Kita tidak memfokuskan, kita tidak berambisi untuk mengejar daripada kesenangan dunia, tapi kita harus betul-betul memfokuskan hati kita, perbuatan kita untuk menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dapat, akhirat lebih diutamakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu istiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tujuan kita bahagia hidup di alam dunia dan bahagia hidup di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.